Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Sri Rahmawati. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 2 non reguler. Saya akan mereview materi perkuliahan bab 1 sampai dengan bab 3 hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH mengenai hukum pidana. Hukum pidana atau strafrecht atau hukum publik. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antar individu atau perorangan dengan negara. Hukum pidana terbagi hukum pidana formal dan hukum pidana material. Menurut Profesor Muljato, hukum pidana material terdiri dari 1. Perbuatan pidana atau criminal act, 2. Pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability, 3. Sanksi pidana atau criminal procedure. Perbuatan menyangkut asas legalitas, sedangkan pertanggungjawabannya yang berhubungan dengan orang berhubungan dengan asas keadilan. Fungsi hukum pidana. Fungsi umum, mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. 2. Fungsi khusus, melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya atau preventif atau pencegahan. Sanksi merupakan ultimum remedium atau sanksi terakhir atau obat terakhir. Hukum pidana material atau hukum pidana objektif, hukum pidana substantif, jus venale, criminal act, substantive criminal act. 2. Keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana, berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act. Mengatur tentang siapa yang dapat diminta pertanggungjawaban diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contoh KUHP dan beberapa peraturan hukum di luar KUHP. Hukum pidana formal, hukum pidana subjektif, hukum pidana objektif, lus pudens atau criminal procedure. Keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindahan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya KUHP atau UU nomor 8 tahun 1981. Pembagian KUHP. Bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Nullum dexicum nulla puna sine previa legi fudi. Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1. Menurut tempat atau locus decius. Istilah tindakan pidana lebih banyak digunakan dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Alasannya, dari segi sosio-yuridis, hampir semua perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Semua instansi penegak hukum dan aparat menggunakan istilah tindak pidana. Para mahasiswa mengikuti tradisi dan kebiasaan menggunakan istilah tindak pidana. Tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari sisinya, tindak pidana terdiri dari 1. Perbuatan pidana, 2. Pertanggungjawaban pidana. Unsur-unsur tindak pidana. 1. Unsur objektif, perbuatan, akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana, unsur yang memberatkan, unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Unsur subjektif, kesengajaan atau dolus, kealpaan atau kulfa, niat atau voornemen, maksud atau oogmerk, dengan rencana atau mit voorbedahdheid, perasaan takut atau vrees. Teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasinya tanpa menyebutkan unsur-unsurnya, misalnya pasal 351, 297, 184 KUHP.
hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa memberikan nama yuridisnya. Misal pasal 281 305 KUHP memberikan kualifikasi dan unsur-unsur serta nama yuridisnya. Misalkan pasal 362, 372, 378 dalam KUHP. Subjek atau tindakan pidana. 1. Hanya manusia untuk tindak pidana khusus. Manusia dan korporasi untuk tindak pidana umum dan khusus. Bab 3. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan pembaharuan KUHP. 1. Alasan politis. Indonesia adalah negara yang merdeka. Oleh karena itu, sudah sewajarnya untuk memiliki KUHP yang sifatnya nasional, hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur. Maka dengan adanya KUHP buatan bangsa di Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama bangsa Indonesia. Alasan praktis, banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda, padahal teks asli Husni itu bahasa Belanda, sehingga dikhawatirkan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia akan terjadi terjemah yang menyimpang. Jadi sudah selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional untuk dimasukkan ke dalam KUHP yang akan berlaku. Cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Kriminalisasi. Proses pembaharuan di mana suatu perbuatan jadinya bukan perbuatan yang dapat dipidanakan. Dengan perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidanakan atau penciptaan delik baru. Dikriminalisasi. Proses pembaharuan di mana suatu perbuatan itu dapat dipidanakan dengan perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang tidak dapat dipidanakan, memandulkan delik. 3. Rekriminalisasi. Perbuatan yang tadinya dapat dipidanakan karena perkembangan masyarakat menjadi tindak pidana. Kemudian karena perkembangan masyarakat pula perbuatan tersebut dapat dipidanakan kembali. Depenalisasi. Tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, lalu ancaman pidananya hilang dan masih dimungkinkan untuk diganti dengan sanksi lain. Misalnya sanksi kurungan diganti sanksi administrasi. Miligering. Tadinya suatu perbuatan itu dikenakan sanksi berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan, misalkan pidana mati menjadi seumur hidup. Metode pembaharuan KUHP. Evolusi atau evolusionis atau menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Kompromis atau penambahan atau penyelipan bab baru dalam KUHP. 3. Global, pembaharuan keseluruhannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.